Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 tugas besar intelijensi buatan RB, di mana di sini kami bakal merancang model ANN untuk kualifikasi multi kelas pada dataset Iris. Di mana kami di sini terdiri dari Ahmad Prayoga Sembiring dengan NIM 123140053. Dengan saya, Muhammad Piala Nugraha, 123140200. Dan saya Natanael Petra Huta Barat dengan NIM 123141001. Oke, mungkin saja dilanjutkan oleh teman saya Piala mengenai latar belakang terlebih dahulu. Baik, bab satu dari laporan ini adalah sebagai bentuk dokumentasi teknis dan eksperimen implementasi model Artificial Neural Network untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi pola pada data biologis dataset iris. Nah, di bab ini terdapat dua subbab tentang pemahaman dataset dan pemrosesan awal dataset. Nah, baik, kita masuk ke pemahaman awal dataset. Dataset ini digunakan penelitian penelitian adalah iris flower dataset yang diperkenalkan oleh Ronald Fisher pada tahun 1936. Pemilihan dataset ini didasarkan pada karakteristik fitur yang mempresentasikan tantangan klasifikasi nyata di mana terdapat iris overlap. Nah, dataset iris flower ini berisi 150 sampel yang dimana terdapat tiga kelas iris sentosa, iris versicolor 50 iris sentosa dan 50 iris versicolor dan terakhir 50 sampel iris finisa. Nah, setiap data memiliki 4 fitur, yaitu panjang dan lebar sampel serta panjang dan lebar petal. Dataset ini bersih, tidak memiliki missing value dan terdistribusi seimbang sehingga sangat ideal untuk membangun model klasifikasi. Nah, bisa dilihat di sini kita masukkan struktur variabel dan statistik deskripsi datasetnya pada gambar 1.1. Integritas dataset terjamin dengan tipe data float 6.4 untuk seluruh fitur input. Kemudian kita masuk ke 1.2, pemrosesan awal dataset. Nah, pada bagian pemrosesan awal dataset kami melakukan beberapa tahapan. Pertama, label kelas diubah menjadi bentuk one hot encoding agar dapat diproses oleh ANN. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar 1.2 hasil transformasi tabel target dengan on one hot encoding. Terlihat bahwa set tabel kelas diimplementasi sebagai vektor biner. Contoh, jadi sentosa menjadi 1,0.0. Implementasi ini sangat krusial karena lapisan keluar output layar. Kemudian, uh, kemudian yang kedua, data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan metode Starfield agar proporsi kelas tetap seimbang. Dapat dilihat pada gambar 1.3 implementasi data splitting dan filter selling. Proses ini persangkalan yang ditunjuk pada pentransformasian distribusi nilai fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 3. Nah, itu adalah untuk melakukan normalisasi fitur menggunakan standar scaling agar proses pelatihan lebih stabil dan cepat. Baik, itu merupakan tiga langkah pemrosesan awal data set. Kemudian kita masuk ke bab 2, landasan teori. Pada bagian ini, metode yang digunakan adalah artificial neural network dengan arsitektur multi-layer persistent. Nah, model terdiri dari 4 neuron, input sesuai jumlah fitur. Kemudian 2 hidden layer masing-masing berisi 16 dan 8 neuron dengan aktivitas RLU dan satu output layer berisi 3 neuron dengan aktivitas softmax. Nah, bisa dilihat pada bab 2 titik kita masuk ke bab 2.2 skema eksperimen ANN di mana pada skema eksperimen ini kami menggunakan optimizer Adam untuk mempercepat proses pembaruan bobot. Loss function yang digunakan adalah kategori konseptual karena ini menangani klasifikasi multiclass. Kemudian model dilatih selama 100 epochs dengan batch seeds 8 dan 20% dari data yang digunakan sebagai data validasi. Nah, bisa kita lihat di sini di gambar 2.2 konfigurasi komunikasi dan pelatihan model, dan pada gambar 2.2 hasil konfigurasi komunikasi model.
bahwasannya model komunikasi dengan metrik akurasi sebagai indikator kinerja utama dan dilatih menggunakan data X-train, scalet, serta Y-train yang telah diproses sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3, hasil eksperimen dalam ANN learning yang akan dijelaskan oleh teman saya Nathan. Pada Nathan dipersilahkan. Baik, pada bab 3 ini menjelaskan hasil eksperimen dari model artificial neural network yang kami bangun untuk mengklasifikasikan 3 spesies bunga iris. Yang pertama, 3.1 ada proses pelatihan model berlangsung selama 100 epoch dengan batch size 8. Selama pelatihan kami memantau dua hal penting, nilai loss dan nilai akurasi, baik pada data latih maupun data validasi. Kami juga menggunakan validation split sebesar 20% agar bisa melihat apakah model belajar dengan baik atau malah mengalami overfitting. Kita masuk ke 3.2. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa pada awal pelatihan nilai loss turun cukup drastis. Ini menunjukkan bahwa optimizer Adam bekerja efektif dalam penyelesaian bobot jaringan. Yang menarik adalah kurva loss pada training dan data validation bergerak sangat mirip dan saling berdekatan. Kita lihat situ. Sampai akhir pelatihan, kedua kurva sama-sama stabil mendekati nilai kecil. Hal ini menandakan bahwa model mengalami konvergensi yang baik dan tidak ada indikasi yang overfitting yang berarti. Kemudian grafik akurasi menunjukkan peningkatan akurasi yang cepat di awal epoch dan kemudian stabil di kisaran 96 hingga 100%. Ada fluktuasi kecil pada akurasi validasi, namun hal ini normal karena batch size yang kecil membuat pembaruan bobot bersifat lebih acak secara umum. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa arsitektur ANN yang digunakan mampu mempelajari pola dengan data yang sangat efektif. Setelah pelatihan selesai, kami melakukan pengujian menggunakan data uji. Baik, di sini ada evaluasi matriks kuantitatif. Akurasi di atas 90% menunjukkan bahwa model bukan hanya bagus saat training, tetapi juga mampu menginterasasi dengan baik. Selanjutnya ada confusion matrix. Scroll ke bawah. Digunakan untuk melihat detail kesalahan prediksi. Di sini ada kami lampirkan gambarnya. Hasilnya menunjukkan bahwa model mampu mengenali iris setosa dengan sempurna tanpa kesalahan sama sekali. Kesalahan kecil hanya muncul pada iris versicolor dan iris virginica. Ini wajar karena kedua spesies tersebut memiliki fitur yang sangat mirip sehingga seringkali membingungkan model. Meskipun demikian, tingkat kesalahan yang sangat muncul sangat rendah. Oke, kita lanjut ke bab 4, bagian kesimpulan. Yang pertama dari sisi arsitektur model, multilayer perspektron dengan dua hidden layer, masing-masing berisi 16 dan 8 neuron dengan aktivasi ReLU, terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan masalah klasifikasi multi-kelas pada dataset iris. Lapisan output dengan softmax juga bekerja optimal dalam menghasilkan probabilitas untuk ketiga kelas. Oke, yang selanjutnya ada tahapan pre-processing yang sangat berpengaruh. Di situ kita lihat di situ ada 2 poin, penerapan standar scalar normalisasi atau Z-score dan teknik one hot encoding untuk memungkinkan representasi label kategorikal diproses secara matematis oleh fungsi objektif. Dan yang ketiga ada kinerja dan generalisasi, menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik ditandai dengan akurasi pengujian sebesar 93,333%. Grafik loss dan akurasi juga menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting. Dan yang terakhir ada hasil confusion matrix. Di sini analisis kesalahan klasifikasi berdasarkan analisis confusion matrix. Kita dapat melihat bahwa model sangat akurat dalam mengidentifikasi iris setosa. Tantangan utama pada iris versicolor dan iris virginica karena karakteristik keduanya sangat mirip. Namun tingkat kesalahannya tetap kecil sehingga tidak mengganggu performa keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ANN dengan arsitektur sederhana sekalipun dapat bekerja sangat baik pada dataset klasik seperti iris selama processing, konfigurasi hypermeter, dan proses pelatihannya dilakukan dengan benar. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Ahmad. Oke, sekarang kita masuk kepada training datanya ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita langsung membangun lengkap daripada model yang kita ambil, yaitu adalah dataset iris. Oke, langsung saja kita copy ya teman-teman. Di sini kita bakal melakukan upload daripada dataset terlebih dahulu ya.
Langsung kita jalankan saja. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita upload daripada dataset yang kita miliki, yaitu iris.csv. Nah, selanjutnya kita itu akan melakukan sebuah load data. Nah, langsung saja kita import ya. Di sini langsung saja kita ubah namanya ya. Dan langsung kita jalankan teman-teman. Dan di sini dapat dilihat ya, di sini ada load datanya, di sini ada 5 data ya teman-teman. Dan selanjutnya kita itu bakal melakukan eksplorasi daripada data awal. Nah, di sini langsung saja kita copy. Dan di sini dapat dilihat ya, di sini adalah eksplorasi daripada data awal dari dataset iris yang kita gunakan pada percobaan kali ini. Dan selanjutnya itu kita bakal melakukan pemisahan sebuah fitur label, yaitu dari pada spesiesnya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan sebuah label encoding ditambah dengan one hot. Ya, langsung kita jalankan. Dan selanjutnya kita bakal melakukan split data, yaitu adalah scaling data daripada dataset yang kita miliki teman-teman. Dan setelah kita melakukan scaling data, maka kita bakal melakukan sebuah membangun daripada dataset dan model ANN yang kita lakukan. Langsung saja ditambahkan ya teman-teman. Dan dapat dilihat ya, di sini adalah kita membangun sebuah model ANN daripada dataset iris yang telah kita gunakan. Dan selanjutnya kita itu bakal melakukan sebuah training data, di mana di sini training data kita menggunakan 100 epoch ya teman-teman. Dan di sini dapat dilihat kita melakukan sebuah training data. Dan setelah kita melakukan training data, kita bakal melakukan sebuah visualisasi dan akurasi loss daripada data iris yang kita gunakan teman-teman. Dan langsung saja kita jalankan. Dan dapat dilihat di sini akurasi training dan validasinya ya teman-teman. Dan juga di sini ada loss training daripada validasi yang kita gunakan. Dan selanjutnya kita itu bakal melakukan sebuah evaluasi, yaitu conversion matrix. Oke, langsung saja kita jalankan teman-teman. Dan oke. Kita nggak copy semua teman-teman. Dan langsung saja kita jalankan. Dan dapat dilihat ya, di sini adalah conversion matrixnya daripada dataset yang kita gunakan, yaitu adalah iris. Di sini ada iris virginica, ada iris sentosa, dan lain sebagainya teman-teman. Dan selanjutnya kita dapat melihat akurasi daripada dataset yang kita buat, yang kita gunakan ya teman-teman. Oke. Expand error teman-teman. Oke. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, akurasi daripada dataset yang kita uji itu adalah 93,33%. Mungkin cukup sekian ya penjelasan daripada tugas besar kami membahas terkait dengan model yaitu ANN. Sekian dan terima kasih.